Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Semoga pada masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, perkenalkan nama saya Evrilia Fikriana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan antara artikel, makalah, dan laporan penelitian. Baik, langsung saja kita lihat slide berikut ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita terlebih dahulu mengetahui mind mapping dari perbedaan artikel, makalah, dan laporan penelitian. Yang pertama kita bahas adalah artikel. Artikel menurut KBBI adalah suatu karya tulis yang dibuat secara lengkap seperti esai pada majalah ataupun laporan surat kabar dan lain sebagainya. Artikel sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Ciri-ciri artikel ada 6, yaitu bersifat faktual, informatif, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, berdasarkan data penelitian, ragam bahasanya baku, dan penulisannya informatif. Kemudian yang kedua, makalah. Menurut KBBI, makalah adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah ataupun perguruan tinggi. Makalah sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Ciri-ciri makalah ada 4. Yang pertama, bahasanya concrete dan formal sesuai IID. Kemudian, membahas satu kajian yang sudah ada. Umumnya makalah dibuat untuk tugas, seminar, sidang, ataupun diskusi. Bagian pokok dari makalah yaitu terdiri dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Dan yang ketiga adalah laporan penelitian. Menurut KBBI, laporan penelitian adalah laporan yang berdasarkan penelitian ilmiah terhadap suatu gejala. Nah, laporan penelitian ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu laporan penelitian kuantitatif dan laporan penelitian kualitatif. Ciri-ciri laporan penelitian yaitu ada 3, yaitu bersifat objektif, sistematis, dan jelas. Kita lanjut ke materi, yaitu perbedaan makalah, artikel, dan laporan penelitian yang disusun oleh Evrilia Fikriana, NIM terakhir 102. Artikel sendiri terdapat 2 macam, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Kemudian makalah terdiri 3 macam, yaitu makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Kemudian laporan penelitian, yaitu terbagi 2 macam, yaitu laporan kuantitatif dan laporan kualitatif. Yang pertama adalah artikel. Apa sih artikel itu? Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan, baik itu melalui koran, majalah, ataupun buletin. Tujuan dari adanya artikel ini untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Lanjut, macam artikel ada 2, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Bisa dilihat, artikel penelitian terdapat judul, nah, ciri-ciri artikel itu ada 5. Yang pertama itu isi tulisan didasari oleh fakta, jadi bukan sekedar mitos yang belum terjamin kebenarannya. Yang kedua, sifatnya itu faktual dan informatif, di mana mengungkapkan informasi yang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang ketiga itu artikel ilmiah juga memiliki opini atau analisa pemikiran-pemikiran penulis. Akan tetapi pemikiran itu didasari oleh data valid yang berupa hasil penelitian sebelumnya, teori maupun fakta yang ditulis ke dalam artikel. Kemudian yang keempat, penulisan artikel menggunakan sistematis dengan tujuan agar semua informasi dapat di dalam artikel dapat diterima oleh masyarakat luas. Kemudian yang terakhir, artikel menggunakan ragam bahasa resmi dan baku. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan bahasa resmi dan bercirikan lugas, logis, denotatif, dan efektif, dapat membuat bahasa artikel ilmiah terasa padat dan berisi.
Nah, di sini ada sistematika penulisan artikel. Ada 9 tahap. Yang pertama itu judul artikel. Yang kedua ada nama penulis. Yang ketiga ada abstrak dan kata kunci. Yang keempat ada pendahuluan. Yang kelima ada metode penelitian. Yang keenam ada hasil penelitian. Yang ketujuh ada pembahasan. Yang kedelapan ada kesimpulan dan saran. Yang kesembilan ada daftar rujukan. Nah, bab kedua yaitu makalah. Apa sih makalah itu? Ya, makalah itu sebuah karya tulis ilmiah yang membahas suatu tema tertentu yang mencakup di dalamnya ruang lingkup permasalahan, atau sebagai karya tulis yang membahas suatu permasalahan sebagai hasil dari suatu kajian pustaka atau di lapangan. Nah, makalah sendiri terbagi 3 macam, yaitu makalah deduktif, makalah induktif, makalah campuran. Nah, makalah deduktif ini makalah yang disusun berdasarkan teori yang diperoleh dari literatur yang sudah ada. Atau bisa dikatakan makalah deduktif ini dikembangkan dengan pola deduktif, yaitu makalah yang harus dijelaskan atau yang menjelaskan yang bersifat umum, kemudian menuju hal yang lebih khusus, di mana biasanya awal paragrafnya itu berada di pangkal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pendukungnya. Kemudian makalah induktif. Biasanya makalah ini disusun berdasarkan dari hasil data empiris yang didapatkan dari penelitian lapangan. Bisa dikatakan makalah induktif karena makalah tersebut dikembangkan dengan pola induksi, yaitu harus diawali dengan hal-hal yang bersifat khusus, lalu disimpulkan menjadi hal-hal yang bersifat umum. Biasanya kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf. Kemudian ada makalah campuran. Makalah campuran ini merupakan gabungan antara kedua makalah deduktif dan induktif, di mana dasar penyusunannya itu diperoleh dari kajian teoritis dan data empiris. Pada makalah campuran ini menggunakan paragraf umum yang diikuti kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus, kemudian ditutup dengan kesimpulan yang bersifat umum. Nah, ciri-ciri makalah sendiri ada 4, yaitu bahasanya konkret dan formal sesuai EYD. Kemudian yang kedua, membahas satu kajian yang sudah ada. Yang ketiga, umumnya dibuat untuk tugas, seminar, sidang, dan diskusi. Kemudian yang keempat itu, bagian pokok dari makalah tersebut berisi pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Nah, sistematika penulisan makalah sendiri ada 8, yaitu yang pertama cover atau sampul, biasanya diisi dengan nama penulis, logo, dan lembaga. Yang kedua abstrak, yang ketiga daftar isi, yang keempat kata pengantar, yang kelima pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, maupun tujuan. Kemudian yang keenam ini adalah isi atau pembahasan. Kemudian yang ketujuh penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, kita masuk ke laporan penelitian. Ya, apa sih laporan penelitian itu? Laporan penelitian adalah laporan akhir dari proses penelitian, dari mana peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada audiens hasil akhir dari risetnya melalui sebuah tulisan. Macam laporan penelitian itu ada 2, laporan penelitian kuantitatif dan laporan penelitian kualitatif. Di kuantitatif ini merupakan metode yang melakukan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya itu adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitiannya dilakukan, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan penelitian. Sedangkan laporan penelitian kualitatif itu laporan yang untuk mengungkapkan gejala atau fenomena secara menyeluruh dan kontekstual. Laporan penelitian ini seharusnya mampu memberikan gambaran yang utuh, kontekstual, tentang topik yang sedang diteliti. Ciri-ciri laporan penelitian itu ada 3,
yaitu objektif, sistematis, dan jelas. Nah, objektif ini artinya penulis mengungkapkan apa adanya, nggak mengada-ngada. Dan sistematis itu artinya tulisan menurut alur pemahamannya itu runtut dan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga itu jelas, artinya segala informasi yang didapat itu ditulis mengungkapkan sesuatu secara jernih atau jelas ya. Kemudian sistematika, penulisan laporan penelitian kualitatif itu ada bagian awal. Nah, bagian awal itu yang pertama adalah halaman sampul, biasanya diisi judul, nama peneliti lengkap dengan gelarnya, kemudian lambang universitasnya, kemudian diisi departemennya itu apa, kemudian diikuti tahun penulisan laporan, kemudian ditulis dengan huruf besar, diatur rata kiri, rapi, dan serasi. Kemudian di hal kedua yaitu halaman judul atau sama dengan halaman sampul. Kemudian yang ketiga itu abstrak dan kata kunci. Kemudian abstrak itu ditulis dengan paragraf sebelum teks utama dalam bahasa Inggris. Biasanya sih ada 50-75 kata. Kalau bahasa Indonesia biasanya 150 kata. Kemudian marginnya itu lebih sempit dari teks utama. Kiri kanan itu menjorok 1,2 cm ke dalam. Kemudian berisi intisari laporan penelitian. Nah, kalau sistematika penulisan laporan penelitian kuantitatif itu, di bagian inti itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup. Bisa dilihat. Kemudian, untuk sistematika penulisan laporan penelitian kualitatif, yaitu ada 3. Yaitu ada format tetap 2, ada format bebas. Nah, untuk format tetap 1 itu ada bab 1 pendahuluan. Isinya ada konteks penelitian atau latar belakang, ada fokus penelitian dan rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada landasan teori, ada kegunaan penelitian. Kemudian di bab kedua metode penelitian tuh terdapat pendekatan dan jenis penelitian, ada kehadiran peneliti, ada lokasi penelitian, ada sumber data, prosedur pengumpulan data, ada analisis data, ada pengecekan keabsahan temuan, ada tahapan-tahapan penelitian. Kemudian di bab ketiga tuh ada paparan data dan temuan penelitian. Kemudian bab keempat itu ada pembahasan, bab kelima ada penutup. Nah, di format tetap kedua ini, yaitu yang pertama itu ada pendahuluan sama ada konteks penelitian dan latar belakang. Kemudian ada fokus penelitian dan rumusan masalah. Kemudian ada tujuan penelitian. Kemudian ada kegunaan penelitian. Kemudian di bab kedua itu ada kajian pustaka. Di bab ketiga ada metode penelitian. Bab keempat ada paparan data dan temuan penelitian. Bab kelima ada pembahasan. Bab keenam ada penutup. Nah, di format bebas sendiri ada 2 bab. Nah, di kedua bab ini, bab pertama itu pendahuluan, yaitu membahas tentang konteks penelitian atau latar belakang, kemudian fokus penelitian dan rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada metode penelitian, kemudian ada landasan teori, dan masuk ke bab kedua yaitu bab ini tuh dan bab-bab selanjutnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperolehnya. Judul dan isi disesuaikan dengan topik, termasuk dan pembahasannya. Oke. Baik, demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.